Aksi premanisme salah sasaran terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Motif balas dendam melatar belakangi aksi tersebut. No. Rudi nih ditodongin pistol nih. Pistol tuh. Acung dan Supriyadi, dua koboi jalanan asal Bekasi, mengamuk dan menodongkan senjata api jenis airsoft gun kepada dua petugas parkir Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil rekaman CCTV ini, tim Reskrim Polsek Bekasi Timur pada Rabu sore berhasil mengamankan kedua pelaku saat bersembunyi di wilayah Bekasi Timur. Berdasarkan keterangan pelaku, aksi premanisme ini dipicu ketersinggungan terhadap seseorang yang berkuasa di Pasar Baru. Namun saat dicari, ternyata target tidak ada di tempat, sehingga pelaku salah sasaran. Sebenarnya senjata subgun, sebenarnya yang senjata itu tidak bisa dipergunakan sebenarnya. Hanya tembakan besinya, pelatuknya itu aja, tapi untuk subgunnya itu tidak bisa digunakan. Buat ngancam-ngancam aja gitu Pak ya? Iya, dia hanya untuk menangkut-nakuti aja. Kedua pelaku kini terancam pasal 351 dan 355 KUHP tentang penganiayaan serta perbuatan tidak menyenangkan. Kini keduanya telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainis melaporkan. Seorang warga mengamuk dan menyerang kepala desanya sendiri di wilayah Jombang, Jawa Timur. Pelaku marah karena tak kunjung diberikan uang hadiah dari lomba yang pernah ia ikuti 2 tahun silam. Viral video seorang warga berinisial JT mengamuk di kantor desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan penuh emosi, pelaku menyerang Sugeng Samsuri, kepala desa Catak Gayam, hingga membuat sang kepala desa ini terjatuh. Masih belum puas, pelaku kembali hendak menyerang sang kades, namun langsung dihalangi oleh warga dan perangkat desa lainnya. Khawatir aksi penyerangan kembali terjadi, kepala desa dan perangkatnya bergegas melaporkan kejadian ke kantor polisi. Sugeng Samsuri, kepala desa Catak Gayam, menjelaskan selama ini pelaku yang berinisial JT adalah warga yang mengalami gangguan jiwa. Pelaku tiba-tiba datang ke kantor desa dan menagih uang hadiah lomba Jokowi. Kepala desa dan perangkatnya tentu saja kebingungan karena merasa tidak pernah menyelenggarakan lomba tersebut. Meski sudah berkali-kali dijelaskan, pelaku tetap marah dan menuding kepala desa telah menggelapkan hadiah dari lomba tersebut. Tahun 2019 ya kan. 2019 itu dia itu mendaftar ikut lomba Jokowi lah, itu yang dibuat patokan kan, itu ikut lomba Jokowi lah. Dia datang ke balai desa itu nuntut hadiahnya kan begitu, kok gak diproses-proses, padahal Pak Jokowi memberikan hadiah kan cukup banyak kan begitu, dia bilangnya seperti itu. Kepolisian sektor Mojowarno berjanji akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku guna menentukan penanganan lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ini menyandang gelar terbanyak di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 83 gelar akademik dan non-akademik dimilikinya hingga mendapatkan rekor muri. Ahmad Tarmizi, pria kelahiran tahun 1966 ini memiliki gelar terbanyak di Indonesia. Sebanyak 11 gelar akademik dan 72 gelar non-akademik ia miliki dalam kurun waktu 36 tahun. Berlatar belakang sebagai pendidik atau guru, Tarmizi gemar belajar dan menimba ilmu. Banyaknya gelar yang ia miliki membawanya menjadi orang yang mendapatkan rekor muri dengan gelar terbanyak pada bulan Juli 2021. Saat ini, Tarmizi mendaftarkan namanya di Guinness Book of Record, pasalnya dirinya sebagai gelar terbanyak di dunia. Ya, luar biasa sekali pemirsa, gelarnya sangat panjang, dan langsung saja kita bertanya kepada Dr. Andus Insinyur Ahmad Tarmizi, SE, SHMT, MSI, MH, MPD, PhD. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak Deta. Wah, luar biasa, saya aja nyebut gelar Bapak ini panjang sekali, pasti ada yang belum saya sebutkan juga kan? Baik, oke. Nah,
Bapak ini kenapa gemar sekali belajar, Pak? Baik pemirsa, memang Pak Ahmad Tarmizi ini menyandang gelar yang sangat banyak dan sudah berhasil memenangkan rekor muri. Ini bisa menjadi motivasi kita ya. Pak Tarmizi, sejak kapan ini sudah sangat senang belajar? Apakah dari kecil, Pak? Baik Pak Tarmizi, apakah dari gelar-gelar yang saya sebutkan ini ada yang belum saya sebutkan Pak, saking banyaknya gelar Bapak? Ada yang belum tersebut tadi, sarjana tekniknya. Kemudian kalau mau disebutkan semua masih ada 72 lagi yang gelar non-akademik. Oke, panjang sekali. Ini memang dari kecil suka belajar atau sebelumnya itu ada tuntutan dari keluarga harus sekolah setinggi mungkin Pak? Tentunya ini mungkin latar belakang kehidupan keluarga saya. Saya ditinggal pergi oleh orang tua, laki-laki, ayah saya, pada usia umur 4 tahun. Mulai saat itu saya selalu didoktrin oleh ibu, setiap pagi mau berangkat sekolah, rajin-rajin belajar, kalau mau jadi orang. Setiap pagi digosok kepala dan bahu saya, mungkin masuk ke taraf yang paling dalam, sehingga saya tidak bisa berhenti lagi sekolah, Mbak Deta. Baik, jadi ada... selama 36 tahun saya tamat SMA, teruskan ke jenjang pendidikan S1, kemudian S2, S3, dan seterusnya. Pak Ahmad ini sampai gelarnya beragam dan cukup banyak, itu apakah memang ingin mendapatkan gelar tersebut ibaratnya sebagai koleksi atau memang ada sebuah mimpi yang cukup tinggi yang ingin Anda capai? Saya ingin belajar mengetahui berbagai ilmu itu memang dengan kebutuhan saya sendiri. Seperti sarjana hukum, magister hukum yang saya ambil. Karena saat ini saya menjabat sebagai sekretaris daerah atau pejabat pemerintahan, saya harus mengerti hukum. Jadi saya belajar itu memang kebutuhan saya. Oke, jadi sudah melekat dalam diri Pak Ahmad ini suka belajar, seperti itu ya Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, pelajaran apa nih Pak atau materi apa yang paling Bapak sukai? Saya paling senang itu fisika dan matematika. Wow, luar biasa sekali fisika. Background saya memang di teknik mesin. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Semoga ini bisa menjadi motivasi juga bagi generasi muda agar sekolah yang tinggi meraih mimpi cukup tinggi. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, tim gabungan Bea Cukai Madura, Pemkab Pamekasan, dan Satpol PP serta TNI Polri mengamankan puluhan karton rokok ilegal dari sejumlah pasar tradisional. Razia digelar menyusul maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran yang berpotensi merugikan pendapatan daerah dan negara. Tim gabungan Bea Cukai, Pemkab, Satpol PP, dan TNI Polri menggelar razia di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Mereka menyasar para pedagang yang menjual rokok tanpa cukai atau rokok ilegal. Tak hanya di satu toko, razia digelar di sejumlah kios dan pasar tradisional. Hasilnya, petugas gabungan mengamankan puluhan karton rokok ilegal tanpa cukai. Rokok ilegal ini lantas disita dan dibawa petugas. Sebagai efek jerah, petugas memasang stiker peringatan agar tidak lagi memperdagangkan rokok ilegal. Lewat razia ini, pihak Bea Cukai berusaha menekan maraknya peredaran rokok tanpa cukai alias rokok ilegal, mengingat peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan pendapatan daerah dan nasional. Padahal pendapatan dari penjualan rokok menjadi sumbangsih bagi pembiayaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya kita akan menuju ke 13 kecamatan di Pamekasan ini dan semua desa akan coba kita telusuri. Tapi tujuan utama kita sebenarnya adalah yang pertama kita utamakan edukasi ke masyarakat dan juga apabila nanti ditemukan pelanggaran akan kita tindak lanjuti dengan penindakan terkait keberadaan rokok ilegal.
yaitu yang pertama yaitu maraknya keberadaan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua yaitu dengan adanya amanat dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH-CHT tahun 2021 yang masuk di bidang penegakan hukum, yaitu ada program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Razia seperti ini juga akan digalakan di daerah lain di Pulau Madura demi menekan peredaran rokok ilegal. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Didi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pedangdut Saiful Jamil bebas dari lapas Cipinang. Nantikan informasinya usai jeda berikut.